Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai analisis AMDAL dalam usaha minyak bumi dan gas di wilayah Indonesia Timur. Next. Selanjutnya, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Nama saya Asrina Salsabila dengan NPM 015. Nama saya Ahmad Bipon Duenul Aziz dengan NPM 011. Nama saya Muhammad Ihsan, NPM 014. Saya Alif Kurniawan, NPM 092. Dan saya sendiri Muhammad Ali Ramadan dengan NPM 058. Baik, selanjutnya untuk pendahuluan akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, mengenai pendahuluan sendiri, ini mengacu pada pembangunan berkelanjutan, sustainable development, di mana ini merupakan suatu upaya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara arif dan bijaksana, guna memenuhi kebutuhan generasi kini dan juga generasi yang akan datang, dengan tanpa merusak dan menurunkan kualitas lingkungan. Hal tersebut berarti bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, integrasi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan syarat mutlak yang harus dianut dalam proses pembangunan di semua sektor. Secara ekonomi, kegiatan migas sendiri ini memberikan pengaruh yang besar dalam peningkatan pendapatan penduduk karena dapat menyerap peluang tenaga kerja. Dengan demikian, kegiatan minyak dan gas tersebut menjadi salah satu sumber perekonomian bagi masyarakat. Namun, bila dilihat dari faktor ekologis dan juga kesehatan lingkungan, keberadaan kilang minyak tersebut ini menimbulkan dampak yang cukup mengganggu bagi masyarakat di sekitar lokasi, dan permasalahan lingkungan tersebut bisa berupa gangguan debu, kebisingan, bau, dan juga gangguan kenyamanan. Di sisi lain, kontribusi kegiatan usaha migas ini dalam perubahan iklim adalah bersumber dari pembakaran sisa gas bumi dengan feedstock yang merupakan salah satu teknologi pengelolaan lingkungan, namun masih menghasilkan gas karbon dioksida. Dan mengingat pentingnya kegiatan pengelolaan lingkungan berdasarkan urian di atas, maka kajian mengenai pengembangan kebijakan AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dari latar belakang tersebut, dirumuskan sebuah masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas dan juga efisiensi kebijakan AMDAL migas yang ada saat ini, dan juga bagaimana merumuskan kebijakan AMDAL migas yang efektif dan efisien di masa mendatang. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah merumuskan kebijakan AMDAL efektif dan juga efisien dalam mencegah kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas, guna upaya pengembangan ilmu dan pengetahuan, khususnya kajian lingkungan yang menyangkut analisis mengenai dampak lingkungan dalam kegiatan usaha migas, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan AMDAL yang efektif dan juga efisien pada kegiatan usaha migas di masa datang, serta sebagai acuan ataupun pedoman dalam penyusunan dokumen AMDAL migas. Oke, next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah, untuk AMDAL sendiri atau analisis mengenai dampak lingkungan itu dirumuskan sebagai suatu analisis mengenai dampak lingkungan dari suatu proyek yang dikerjakan, meliputi seperti evaluasi dari pekerjaan itu sendiri dan pendugaan dampak proyek dari pembangunannya. Lalu ada pun undang-undang terkait AMDAL, landasan hukum AMDAL migas di Indonesia. Yang pertama adalah UU nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL itu sendiri. Dan yang ketiga adalah PP atau peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Lalu untuk kebijakan AMDAL terkait minyak bumi telah dilakukan focus group discussion dengan hasil diperoleh rumusan pengembangan kebijakan AMDAL migas yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan, yaitu adalah dengan peningkatan kualitas dokumen, lalu ada penguatan hukum dan kelembagaan, serta penyempurnaan prosedur penyusunan AMDAL migas. Rumusan kebijakan AMDAL migas ini didasarkan pada hasil analisis komponen utama dan analytical hierarchy proses yang dirumuskan secara bersama-sama. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan dampak terhadap lingkungan terkait dengan kegiatan eksplorasi minyak bumi. Yang pertama itu terkait dengan ekologi laut, di mana wilayah laut itu sendiri merupakan wilayah yang luas dan sangat banyak interaksi kehidupan maupun interaksi ekosistem di dalamnya, baik antara unsur biotik maupun abiotik, di mana salah satu tahap eksplorasi yang mungkin memiliki risiko yang cukup tinggi, yaitu ialah tahap pengoboran eksplorasi, di mana dari tahap pengoboran ini bisa berdampak dan menimbulkan istilah yaitu atau tumpahan minyak, di mana tumpahan minyak ini ada disebut dengan oil spill
adalah perilisan sebuah cairan hidrokarbon ke dalam lingkungan akibat kegiatan manusia ataupun kegiatan eksplorasi pengeboran, di mana merupakan suatu bentuk polusi, di mana istilah ini juga sering merujuk kepada tumpahan minyak di laut, di mana minyak dilepaskan ke laut atau perairan pesisir. Next. Ini gambaran terkait dengan dampak yang mungkin bisa ditimbulkan dari hasil adanya tumpahan minyak. Yang pertama itu bisa menyebabkan air itu berwarna hitam maupun coklat. Yang kedua itu bisa komponen hidrokarbon bersifat toksik berpengaruh terhadap reproduksi, perkembangan, pertumbuhan, dan juga perilaku atau karakteristik yang ada di biota laut. Yang ketiga bisa mencemari seluruh ekosistem yang ada di dalam laut. Dan yang terakhir itu bisa mempengaruhi pertumbuhan rumput laut dan juga metabolisme tumbuhan laut yang ada di dalamnya. Boleh next. Yang kedua terkait dengan geologi, di mana salah satu permasalahan yang bisa timbul kaitannya dengan geologi ialah adanya masuknya cairan atau gas ke dalam formasi geologi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan maupun pertambangan minyak dan gas bumi. Istilah ini juga bisa disebut sebagai kick, di mana kick ini istilah masuknya fluida formasi pada saat tahap pemboran berlangsung. Fluida ini bisa dalam bentuk gas, cairan maupun minyak, atau bisa ketiganya. Namun yang paling berbahaya itu sendiri ialah fluida gas, di mana gas ini akan mengembang atau gas lebih cepat menurunkan sifat densitas lumpur sehingga dapat menyebabkan terjadinya blowout. Boleh next. Dan inilah merupakan gambaran terkait blowout apabila itu terjadi. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Terima kasih. Baik, selanjutnya terkait kegiatan lain di sekitar lokasi dan rencana kegiatan dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan eksplorasi minyak dan gas. Yang pertama dari kegiatan eksplorasi minyak dan gas itu sendiri, kedua cagar alam, ketiga kegiatan pertanian, keempat kegiatan perikanan, dan yang kelima adalah penggunaan kabel listrik di bawah permukaan laut. Yang pertama terkait kegiatan eksplorasi minyak dan gas, di mana kegiatan eksplorasi sendiri terdapat beberapa tahapan yang meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan juga pengeboran eksplorasi. Pengeboran eksplorasi inilah yang memiliki dampak yang sangat besar bagi lokasi sekitar rencana kegiatan eksplorasi, baik itu bagi lingkungannya. Kedua, cagar alam. Aktivitas eksplorasi dapat menyebabkan penyempitan lahan dan juga kawasan bagi makhluk hidup yang berada di cagar alam. Selain itu, dapat merusak ekosistem di sekitar wilayah eksplorasi migas. Ketiga, kegiatan pertanian. Dalam kegiatan eksplorasi migas, baik di wilayah daratan ataupun lautan, keduanya memiliki dampak yang berhubungan dengan kualitas air di sekitar wilayah kegiatan eksplorasi. Salah satunya adalah penurunan kualitas air, baik itu di wilayah perairan ataupun kualitas air di permukaan. Penurunan kualitas air ini sangat berdampak bagi kegiatan pertanian. Kemudian kegiatan perikanan. Penurunan kualitas air di permukaan maupun di wilayah perairan akan sangat berpengaruh terhadap biota yang ada di wilayah perairan, baik itu di laut ataupun di sungai. Proses eksplorasi migas, terutama pada proses pengeboran, dapat mempengaruhi indeks deposit. Dan yang terakhir, terkait kegiatan penggunaan kabel listrik di bawah laut atau disebut submarine cable, yaitu merupakan salah satu jenis kabel yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik. Kabel bawah laut ini didesain untuk melindungi bagian dalam air dengan yang terkena tekanan yang sangat tinggi. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil FGP kami, maka diperoleh rumusan pengembangan kebijakan AMDAL migas yang efektif dan juga efisien dalam mencegah kerusakan lingkungan, yaitu dengan peningkatan kualitas dokumen, penguatan hukum, dan juga kelembagaan, serta penyempurnaan prosedur penyusunan AMDAL migas. Lalu rumusan kebijakan AMDAL migas tersebut didasarkan pada hasil analisis, yaitu komponen utama dan juga analytical hierarchy yang dirumuskan secara bersama-sama. Oke, selanjutnya ada saran kami terkait analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam melakukan usaha minyak bumi dan gas di wilayah Indonesia Timur, yaitu perlu dilakukan pengintegrasian strategi secara komprehensif antara strategi peningkatan kualitas dokumen AMDAL migas dan juga strategi penguatan hukum, kelembagaan, serta strategi penyempurnaan prosedur penyusunan dokumen AMDAL migas. Dan juga dengan demikian, AMDAL migas diharapkan dapat menjadi efektif dan juga efisien dalam mencegah kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan, saran dan kritik sangat kami terima.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.